Oke, selamat datang di Willow Creative Center. Kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Baik, kita akan mulai dari sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki itu di awal dari kita bahas organnya ya, dari organnya di sini. Yang pertama yaitu skrotum atau kantong beler. Kantong longgar yang membungkus testis luar tubuh, berjumlah sepasang dan dipisahkan oleh septum internal. Kemudian kedua, testis. Di testis ini itu mengandung tubulus seminiferus. Terdapat proses spermatogenesis, kemudian ada sel-sel batang, kemudian sel Sertoli, kemudian sel Leydig. Jadi ketiga komponen ini berperan dalam proses spermatogenesis. Selanjutnya kita masuk ke saluran reproduksi, yaitu yang pertama epididymis. Itu berfungsi menyimpan sperma sehingga menjadi dewasa, motil dan fertil. Kemudian yang kedua itu vas deferens, lanjutan dari epididymis, meninggalkan skrotum menuju vesicula seminalis. Kemudian ductus ejaculatoris menerima sperma dari vas deferens dan menyalurkan sekresi vesicula seminalis. Dan selanjutnya itu uretra, merupakan saluran kelamin dari kantung semen dan saluran perbuangan urin dari kantung kemih sampai ke ujung penis. Ya, pada gambar berikut ini adalah bagian-bagian reproduksi laki-laki. Kita bisa lihat secara jelas kelenjar prostat, kemudian ada vesicula seminalis di sebelah kanan, kemudian ada uretra prostat, dan pada bagian bawah kita lihat jelas ada uretra spons, testis, epididymis, skrotum, dan bagian-bagian lain-lainnya. Seperti corpus spongiosum, corpus cavernosum, symphysis pubis, kantung kemih, ligamen suspensor penis, dan saluran vas deferens. Kemudian ada kelenjar aksesori, yaitu yang pertama vesicula seminalis, yaitu fungsinya menghasilkan cairan kental bersifat basah dan kaya akan fruktosa untuk menerusi dan melindungi sperma. Kemudian yang kedua adalah kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah menyerupai sisi yang akan meningkatkan motilitas sperma pada pH optimum 6 sampai 6,5. Kemudian selanjutnya kelenjar Koper atau bulbul uretral, ini menghasilkan cairan bersifat basah yang mengandung mukus atau lendir untuk pelumasan. Selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi laki-laki, yaitu penis, yang terdiri dari akar, badan, dan gland penis, berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Kemudian selanjutnya adalah gland penis yang banyak mengandung saraf sensoris, dan jika terdapat rangsangan seksual pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terdisponi oleh darah yang menyebabkan ereksi. Kemudian titik kulminasi aksi seksual laki-laki ditandai dengan ejakulasi atau penyemprotan cairan semen. Kemudian hormon reproduksi laki-laki. Hormon reproduksi laki-laki terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah hormon testikular. Testosteron dipresentasi dari saluran kelamin pada janin. Ini fungsinya dalam stimulasi penurunan testis ke dalam skrotum, mengontrol pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan ciri-ciri seks sekunder pada usia pubertas. Kemudian hormon hipofisis, yaitu follicle stimulating hormone, berperan dalam spermatogenesis, dan luteinizing hormone LH merangsang sel-sel interstisial di testis dan untuk berkembang untuk menyekresikan testosteron. Kemudian hormon hipotalamus atau gonadotropin releasing hormone itu merangsang hipofisis, mengeluarkan LH dan FSH, serta mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Baik, kita lanjut ke proses gametogenesis pada laki-laki yang disebut dengan istilah spermatogenesis. Tempat terjadinya itu di dalam tubulus seminiferus. Masih ingatkan tadi pada pembahasan bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Tahapan di sini itu dimulai dari peristiwa mitosis. Spermatogenium yang mengandung 2 inti atau 2N atau bersifat diploid itu dekat membran basal tubulus seminiferus itu akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primar dalam masih keadaan dalam diploid. Kemudian mengalami proses meiosis. Meiosis ini spermatosit primer tadi yang diploid itu pada meiosis 1 menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, di sini sudah menjadi 1 inti atau haploid atau N. Kemudian 2 spermatosit sekunder atau N pada meiosis 2 menjadi 4 spermatid yang bersifat haploid atau N. Kemudian masuk ke tahap spermiogenesis, yang dimana spermatid tadi yang haploid itu mengalami pematangan menjadi spermatozoid atau sperma yang berbentuk haploid yang memiliki kepala dan ekor serta leher.
Tahap terakhir dari proses spermatogenesis yaitu spermiasi, di mana pelepasan sperma ke lumen tubulus seminiferus, tubulus rektil dan rete testis dan ductus efferens. Untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat tahapan atau bagan dari proses spermatogenesis pada tampilan berikut. Kita masuk di organ reproduksi wanita, yaitu yang pertama ovarium atau indung telur, berjumlah sepasang di rongga pelvis atau panggul, berfungsi sebagai tempat oogenesis serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian yang kedua adalah tuba fallopi, terdiri atas bagian infundibilum, ampula dan isthmus sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang ketiga adalah uterus, terletak di antara rektum dan kandung kemih, ringnya tersusun dari perimetrium, memetrium dan endometrium. Endometrium berfungsi sebagai tempat implantasi sigot dan pertumbuhan janin. Uterus ini biasa juga disebut sebagai rahim ya. Kemudian vagina, tempat fibromuskulir, tabungnya berupa tabung fibromuskular, berfungsi sebagai organ kopulasi serta jalan aliran menstruasi dan jalan lahir bayi. Kemudian vulva, itu organ genitalia yang luar yang terdiri dari mons, pubis, labia mayor atau bibir besar serta labia minor, bibir kecil, klitoris, vestibula, orificium, uretra dan mulut vagina. Pada gambar berikut kita bisa lihat dengan jelas bagaimana gambar dari sistem reproduksi perempuan, mulai dari saluran bagian dalam maupun bagian luar. Itu ada uterus, cervix, rektum, anus, kemudian vagina, uretra, klitoris, kemudian ada tulang dari kemaluan, bisa dikenal sebagai pubikum ya. Kemudian bagian atas kita juga bisa lihat ada fallopian tube atau saluran tuba fallopi yang disebut juga ovidat. Kemudian ada ovarium ya, ovarium tempat perkembangan sel telur. Selanjutnya kita akan bahas tentang hormon reproduksi wanita. Itu yang pertama adalah follicle stimulating hormone atau disingkat dengan FSH ya. Ini dihasilkan oleh hipofisis. Itu berfungsi untuk merangsang ovarium untuk memproduksi antigen dan progesteron serta memacu pertumbuhan dan perkembangan folikel atau sel telur. Kemudian kedua, hormon tersebut adalah gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Dihasilkan oleh hipotalamus. Masih ingatkan hipotalamus pada sistem saraf kemarin? Nah, ini berfungsi untuk merangsang hipofisis untuk menyekresi LH dan FSH. Kemudian human chronic gonadotropin atau HCG dihasilkan oleh sel-sel embrionik mulai dari hari ke-10 setelah fertilisasi. Ini berfungsi untuk mempertahankan produksi progesteron dan estrogen oleh ovarium. Selanjutnya adalah laktogen plasenta atau human placenta lactogen HPL. Itu dihasilkan oleh plasenta yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan kelenjar mamai untuk persiapan laktasi. Nah, dalam hal ini pada proses penyusui pada ibu hamil ya, dan menyediakan energi pada ibu hamil. Kemudian hormon estrogen itu dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berpengaruh pada pertumbuhan organ reproduksi, kelenjar mamai, sekresi cairan pada cervix yang memudahkan sperma masuk ke dalam uterus dan proses kelahiran. Kemudian progesteron dihasilkan oleh ovarium dan plasenta, berfungsi merangsang pertumbuhan endometrium uterus, menghambat kontraksi usus, merangsang pertumbuhan sel alveolar kelenjar mamai, meningkatkan viskositas mukus cervix untuk menghambat masuknya sperma dan sedikit meningkatkan suhu tubuh. Kemudian yang terakhir adalah luteinizing hormone LH dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron serta memacu pertumbuhan korpus luteum dan ovulasi. Selanjutnya yaitu tirotropin chorionik dihasilkan oleh plasenta, berfungsi meningkatkan laju metabolisme pada ibu hamil. Kemudian yang kedua adalah relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta. Ini merelaksasi cervix untuk fibrokartilago pada tulang panggul untuk memudahkan kelahiran. Kemudian yang ketiga prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi merangsang pertumbuhan ductus dan alveolus pada kelenjar mamai saat kehamilan untuk produksi ASI saat menyusui. Kemudian oksitosin dihasilkan oleh hipofisis, berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus untuk proses kelahiran dan merangsang kelenjar mamai untuk pengeluaran air susu. Kemudian corticotropin releasing hormone atau CRH dihasilkan oleh plasenta yang fungsinya untuk memacu produksi estrogen plasenta dan perubahan paru-paru janin untuk menghirup udara.
Kemudian selanjutnya itu prostaglandin dihasilkan oleh uterus yang berfungsi mempengaruhi robeknya folikel saat ovulasi dan merangsang kontraksi uterus saat kelahiran. Selanjutnya kita akan bahas tentang gametogenesis pada wanita yang diistilahkan sebagai oogenesis. Terjadinya ini di ovarium. Kemudian ada dua tahapan, ada tahapan oogenesis pralahir dan pasca lahir. Pada saat pralahir, oogenesis itu diawali dengan oogenium ya, yang sifatnya diploid, itu membelah secara mitosis yang menghasilkan 6-7 juta oosit primer yang sifatnya diploid. Oosit tersebut akan tetap berada pada fase profase meiosis 1 hingga sebelum masa pubertas ya, meiotic arrest. Oosit primer diselubungi selapis folikel primordial. Kemudian oogenesis pasca lahir, mulai dari lahir sampai pubertas, jumlah folikel primordial semakin menurun dan hanya sekitar 350-400 yang akan hidup dan evolusikan satu persatu setiap bulan. Tahapan selanjutnya adalah gametogenesis pada saat pasca pubertas ya. Pada saat pasca pubertas, yaitu hormon GnRH dan gonadotropin menyebabkan folikel primordial berkembang menjadi folikel primer. Kemudian folikel sekunder yang siap ovulasi. Sebelum ovulasi, oosit primer diploid mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder atau haploid dan badan polar atau haploid. Oosit sekunder mengalami metafase meiosis 2 dan berhenti, kemudian akan dilepaskan dari ovarium atau ovalasi. Kemudian jika oosit sekunder dibuang oleh sperma, meiosis akan berlanjut hingga terbentuk ootit N dan padahal polar 2 N juga ya, haploid. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang. Jika badan polar belum terdegenerasi, maka akan mengalami meiosis 2 menjadi 2 badan polar ya. Kemudian jika oosit sekunder tidak dibuahi, maka akan mengalami desintegrasi atau pecah. Berikut adalah skema dari proses oogenesis. Dapat kita lihat pada tahapan pertama itu primer oosit atau oosit primer. Kemudian tahapan kedua itu mengalami pematangan atau maturation. Kemudian setelah mengalami pemanahan akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang oosit sekunder, kemudian satu badan polar, sehingga menghasilkan satu ovum yang matang, kemudian 3 badan polar. Selanjutnya kita akan bahas tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah suatu kompleks yang merupakan hasil interaksi sistem endokrin, hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Jadi ini ada keterkaitan antara sistem saraf dan reproduksi ya, dengan sistem reproduktif yang menyebabkan terjadinya perubahan pada endometrium atau dinding rahim ya. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya menstruasi yang terjadi pada saat masa pubertas dimulai. Rentang siklus menstruasi ini umumnya 28 hari, terpendek 18 hari dan terpanjang 40 hari. Kemudian ini memiliki siklus ya, siklus ovarium dan siklus endometrium uterus atau rahim. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang menstruasi. Siklus menstruasi ini yang khas ya, dialami oleh wanita. Adapun siklusnya yaitu siklus endometrium atau siklus pada uterus ya. Fase menstruasi itu pertama itu haid ya. Fase menstruasi disebut juga dengan masa haid, di mana pengeluaran darah pada sisa endometrium selama 4-5 hari. Hari pertama dianggap permukaan siklus baru dan dimulainya fase folikel. Kemudian terjadi perbaikan endometrium karena pengaruh estrogen dan dari folikel di ovarium. Kemudian yang kedua itu fase proliferasi, berlangsung dari akhir haid sampai ovulasi. Estrogen merangsang proliferasi endometrium menjadi tebal dan pertumbuhan kelenjar serta pembuluh darah. Dan fase sekretori itu progestasi, terjadi ketika terbentuk korpus luteum. Progesteron yang dihasilkan meningkatkan jumlah pembuluh darah pada endometrium untuk mendukung kehidupan embrio. Jika tidak terjadi pembuahan dan implementasi, endometrium akan luruh dan terjadi menstruasi kembali. Siklus menstruasi itu dapat dilihat pada bagan yang ditampilkan berikut. Bisa kita lihat bagaimana perubahan dari sel folikel, kemudian bagaimana kondisi endometrium. Kemudian tampilan berikut itu menjelaskan bagaimana proses menstruasi mulai dari sel telur pada ovarium, kemudian dia keluar melalui tuba Fallopi atau ovidat
Setelah itu kemudian menempel pada endometrium yang berasal dari jaringan epitel yang penuh dengan pembuluh darah. Sehingga akibat adanya perubahan hormonal pada dalam produksi itu kemudian akan keluar peluru bersama dengan sel darah. Oke, selanjutnya untuk pembahasan tentang kehamilan dan pertumbuhan embrio pada rahim itu akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sukses semua untuk pelajaran biologi. Terima kasih.